Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Marcella Fiona dengan NPM 102422 030 akan mempresentasikan PPT dengan judul Pemilihan Regimen Antimikroba untuk memenuhi tugas farmakoterapi 2. Kita lanjut saja ke pendahuluan. Jadi definisi antimikroba. Antimikroba adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Ini termasuk antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Contoh amoksisilin dari antibiotik, asiklovir antivirus, dan fluconazol anti jamur. Selanjutnya, kenapa sih penting dalam memilih regimen yang tepat? Nah, pemilihan regimen antimikroba yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas pengobatan, meminimalkan efek samping, dan mencegah perkembangan resistensi antimikroba. Dasar pemilihan regimen. Dasar pemilihan regimen itu ada dua, berdasarkan diagnosis yang tepat. Diagnosis yang akurat adalah langkah pertama dalam pemilihan regimen. Ini melibatkan pemeriksaan fisik untuk menilai gejala klinis, tes laboratorium seperti kultur darah, kultur urin, atau tes PCR untuk identifikasi patogen. Misalnya, kultur darah dapat membantu mengidentifikasi bakteri penyebab sepsis. Yang kedua itu ada pertimbangan pasien. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi usia anak-anak dan orang tua mungkin memerlukan penyesuaian dosis. Yang kedua ada berat badan, dosis harus disesuaikan dengan berat badan pasien. Selanjutnya ada fungsi ginjal dan hati, mengingat bahwa banyak obat di metabolisme di hati dan diekstraksikan melalui ginjal. Selanjutnya ada riwayat alergi. Pasien dengan riwayat alergi terhadap antibiotik tertentu harus diberikan alternatif. Next, kriteria pemilihan antibiotik. Yang pertama ada spektrum aktivitas dan yang kedua ada keamanan dan efektivitas. Spektrum aktivitas, antibiotik memiliki spektrum aktivitas yang berbeda. Memilih antibiotik dengan spektrum yang sesuai dengan patogen yang diidentifikasi sangat penting. Contoh, ciprofloxacin memiliki spektrum luas dan efektif terhadap berbagai bakteri gram negatif. Kalau yang keamanan dan efektivitas, pertimbangan efek samping dari obat juga penting. Beberapa antibiotik dapat menyebabkan, pertama, reaksi alergi, misalnya ruam kulit. Yang kedua, gangguan gastrointestinal, misalnya diare. Selanjutnya, diskusikan interaksi obat dengan obat lain yang mungkin sering dikonsumsi oleh pasien untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya ada regimen dosis. Yang pertama, dosis dan rute pemberian. Dosis harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis infeksi. Rute pemberian bisa berupa oral. Oral ini untuk infeksi ringan sampai sedang. Contoh obatnya itu ada amoksisilin oral. Yang selanjutnya intravena, ini untuk infeksi berat atau ketika pasien tidak dapat menerima obat secara oral. Contoh obatnya ada ceftriaxone intravena. Selama pemberian, durasi terapi harus cukup untuk menyembuhkan infeksi tetapi tidak terlalu lama untuk menghindari resistensi. Sebagai contoh, terapi antibiotik untuk pneumonia biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Selanjutnya ada resistensi antimikroba. Penjelasan tentang resistensi. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme berubah sehingga obat-obatan menjadi kurang efektif. Ini merupakan masalah kesehatan global yang serius. Selanjutnya ada dampak resistensi. Infeksi yang resisten dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan. Misalnya, infeksi akibat bakteri resisten seperti MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus lebih sulit diobati dan memerlukan terapi lebih mahal. Yang ketiga ada strategi untuk mencegah resistensi. Penggunaan antibiotik secara bijak hanya ketika diperlukan. Edukasi pasien tentang pentingnya menyelesaikan terapi meskipun gejala sudah membaik.
Kesimpulannya adalah, satu, pentingnya kebijakan penggunaan antimikroba yang rasional. Kebijakan ini harus mencakup pedoman penggunaan antibiotik berdasarkan bukti ilmiah terkini, termasuk rekomendasi dari organisasi kesehatan seperti WHO dan IDSA. Dua, ajakan untuk meningkatkan kesadaran, dorong khalayak untuk berperan aktif dalam penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab dan mendukung program pencegahan resistensi. Berikut adalah referensinya. Terima kasih. Sekian presentasi PPT dari saya, Riri Marsial Fiona. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.